Pengetatan aturan larangan impor baju bekas jelas menuai protes dari kalangan pedagang yang sudah menggeluti bisnis ini selama puluhan tahun lamanya. Ketegasan penegakan aturan pun didesak tidak hanya di kalangan pedagang, tetapi juga di kalangan importir. Pengetatan aturan larangan impor pakaian bekas dalam Permendak 40 tahun 2022 kembali digencarkan oleh aparat penegak hukum merespons kegeraman Presiden Joko Widodo akan banjir pakaian bekas dari luar negeri. Alasannya masuk akal. Menurut Presiden, impor pakaian bekas berpotensi mematikan industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan pelaku UMKM. Badan Pusat Statistik pun mencatat peningkatan tajam impor pakaian bekas dari tahun 2021 hingga tahun 2022 hingga lebih dari 600%. Membanjirnya pakaian bekas ini pun jelas memangsa pasar tekstil nasional. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia memprediksi mereka berpotensi kehilangan pangsa pasar hingga 15% dari membanjirnya produk yang dikategorikan limbah ini. Meskipun demikian, ekonom sekaligus Direktur Selios, Bima Yudhistira, meminta ketegasan penegakan aturan tidak hanya dilakukan di kalangan pedagang saja, tetapi juga di level importir. Bima juga menyebut sebaiknya ada kompensasi yang diberikan kepada pedagang pakaian bekas yang sudah terlanjur membelinya dari importir. Nah, jadi kalau mau tuntas, di satu sisi memang ada pelarangan, tapi di sisi yang lain, ya tolonglah pedagang-pedagang kecil ya, misalnya di pasar Gede Bage gitu ya, di pasar-pasar kecil yang sudah berdagang cukup lama barang-barang impor bekas, itu mungkin ada skenario bisa misalnya mengganti misalnya gitu ya, digantikan atau diberikan kompensasi oleh pemerintah gitu, sehingga mereka juga punya penghasilan gitu, tidak kemudian langsung rugi besar, karena mereka kan hanya di rantai paling akhir, mereka bukan importir. Ekonom Universitas Indonesia yang juga mantan Menteri Keuangan tahun 2013 hingga 2014, Kotib Basri, menanggapi ironis fenomena impor baju bekas ini. Menurutnya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas produk dalam negeri dengan harga yang terjangkau agar bisa bersaing dengan produk luar. Orang membeli barang impor karena harganya murah. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita membuat produksi domestik yang kualitasnya juga cukup baik dan affordable. Tanpa itu kita nggak bisa hanya bicara mengenai kita nggak mau pakai barang impor selama harganya masih relatif murah, kemudian kualitasnya bagus, orang itu sulit untuk dilarang. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kombinasi dari yang tadi disebut sebagai kita cinta kepada produk kita sendiri, tetapi di sisi lain bahwa produk kita sendiri juga harus cukup baik dan affordable. Peraturan terkait larangan jual beli pakaian bekas telah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Bisnis barang bekas, utamanya pakaian, telah diatur sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Tim Liputan Media Group Network. Impor pakaian bekas yang bisa dikatakan sebagai limbah jelas-jelas merugikan pelaku industri tekstil dalam negeri. Meski demikian tidak sedikit pula para pedagang baju bekas impor yang telah menggeluti bisnis ini selama puluhan tahun berharap larangan ini dikaji ulang. Lalu adakah jalan tengah yang bisa menjadi solusi? Kita akan bahas bersama dengan Moga Simatupang, PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga dari Kementerian Perdagangan. Pak Moga, selamat malam. Selamat malam, Mas Yoga. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moga. Pak Moga, ini larangan barang bekas dilarang impor sebenarnya sudah tercantum dalam Permendak 18 tahun 2021, Pak Moga. Ini kenapa sampai saat ini masih bisa masuk Indonesia? Ya, baik Mas Yoga. Selamat malam Mas Yoga dan para pemirsa. Sebetulnya larangan impor pakaian bekas itu sudah diatur melalui Permen 51 tahun 2015 ya. Itu sudah cukup lama dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan maupun para penegak hukum ini sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan pengamanan dan juga penyitaan serta pemusnahan.
Nah, terkait dengan ASEAN itu juga saya akan berbicara ada 3 hal di sini, Mas Egan. Pertama terkait dengan informasinya, terus yang kedua terkait dengan perdagangannya, dan yang ketiga terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Ini pertanyaan ini bertanya dengan sekali ke saya. Pertama terkait informasinya, itu sudah diatur dalam Permen 20, ya, yang tadi yang Poin 1 tahun 2015, karena undang-undang cipta kerja, ada PP 29 dan tidak tadi bilang perdagangan, dan juga ada Permen 20 junto Permen 20 atau Permen 25 tahun 2022. Intinya terkait informasi di Permen 20 pasal 4 itu disebutkan terhadap kegiatan impor atas barang tertentu, importer wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor dari negeri sebelum barang masuk ke dalam pabrik. Dan pasal 18 itu disebutkan bahwa setiap importer mengimpor barang wajib dalam keadaan baru. Clear ya, legalitasnya dan barang yang diimpor itu harus keadaan baru. Oke, baik Pak Moga. Mohon maaf Pak Moga, ini suaranya agak ada gangguan. Boleh sedikit maju sedikit supaya kemudian audionya bisa lebih jelas. Pak Moga, sambil Anda membenahi posisi supaya kami bisa mendengarkan suaranya lebih jelas. Pak Moga, saya ingin mempertegas dulu Pak Moga. Pak Moga, yang dilarang ini impornya atau perdagangan di dalam negerinya, Pak Moga? Ya, baik Mas Egan. Ini saya emergensi, saya baru saja tadi pagi menyelesaikan pemusnahan, dan hari saat ini saya juga kemarin darurat kemudian tadi habis selesai akhir. Jadi yang itu importasinya dan perdagangannya. Importasinya ada di Permen 20 dan pasal 18. Nah, sedangkan perdagangannya itu diatur dalam Permen 36 tahun 2018, Mas Egan. Oke, jadi dua-duanya ya. Pak Moga, apakah memang peredaran barang bekas impor ini sulit untuk dicegah karena menggunakan celah-celah begitu dalam perdagangan seperti kemudian pelabuhan-pelabuhan kecil, sehingga kemudian ada wilayah yang mungkin sulit untuk dilakukan pengawasan. Aturannya sudah sejak tahun 2021, tapi kemudian pengetatannya baru dilakukan saat ini, Pak Moga. Aturannya saya klarifikasi sejak tahun 2015, Mas Egan. Jadi sebetulnya larangan ini tidak terkait hanya pakaian bekas. Semua barang yang diimpor itu wajib dalam keadaan baru, ya. Dan artinya dilarang, karena dilarang mereka melakukan secara ilegal. Nah, secara ilegal itu mereka masuk ke dalam jalur-jalur tikus yang mereka lihat ada celah dan waktu yang dibuat pengawasan dari petugas pengawas di lapangan, sehingga barang tersebut dapat beredar di pasaran. Demikian Mas Egan. Oke, baik Pak Moga, tapi faktanya kan perdagangan barang bekas terutama untuk baju bekas impor ini sudah dilakukan di mana-mana. Di pusat perbelanjaan, di mal-mal itu banyak sekali Pak yang kemudian sudah memperdagangkan itu karena barangnya sudah terlanjur masuk. Mereka sudah membelinya dari importir dengan harga yang mungkin tidak murah begitu. Nah, ini nasib mereka seperti apa kalau kemudian perdagangannya juga tidak diperbolehkan begitu? Saya dan baik perdagangan ya sebetulnya sudah diatur dalam Permen 36 tahun 2018 tentang pengawasan di bidang perdagangan. Di situ disebutkan pengawasan yang kita lakukan terkait dengan perizinan bidang perdagangan dan peredaran barang yang diawasi, diatur dan dilakukan. Jadi sepanjang barang yang masuk itu tidak sesuai dengan perizinan berusaha dan masuk ke kategori barang yang dilarang, tetap kita lakukan penerbitan. Oke, baik. Pak Moga, semoga kemudian pengawasan dan juga kompensasi bisa diberikan ya kepada pedagang yang mungkin sudah terlanjur berjualan pakaian bekas. Terima kasih Pak Moga telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.